asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al lana ghalibatan wa makhraja, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lombok Barat, KNU, kemudian Kota Mataram, dan tentu mari bersinergi untuk kita perangi bersama-sama yang namanya radikalisme dan terorisme di daerah kita masing-masing. Jadi mereka ini harus disadarkan karena mereka tidak paham sejarah. Jadi oleh sebab itu, untung saja ada Ansor, untung saja ada Banser, untung aja ada Pendi. Mana Pendi? Saya kok ingat Pendi. Jadi semuanya ini bergerak tanpa terkecuali, bergerak untuk sama-sama mensiarkan bahwa NKRI merupakan harga mati. Oleh sebab itu, kami pada kesempatan ini, jadi selesai acara ini, nanti pembukaan, kami minta dari pembukaan nanti dibuka, setelah itu kami mohon nanti dari Polda dan Rem untuk menyampaikan dialog. Setelah itu nanti sama-sama kita deklarasi. Hadirin sekalian yang kami hormati, tentu kita berharap pada kesempatan ini, dan kami ingin setelah rapat koordinasi wilayah ini untuk bisa sahabat-sahabat pimpinan cabang untuk bisa melaksanakan hal yang sama di kabupaten masing-masing bersama stakeholder yang ada. Jadi menyesuaikan, kalau tidak mampu di hotel jangan dipaksakan. Jadi ya disesuaikan saja. Alhamdulillah perkembangan sahabat-sahabat Ansor hari ini di kabupaten kota luar biasa. Pelatihan kaderisasi alhamdulillah berjalan dengan baiknya, kecuali yang belum berjalan. Alhamdulillah. Oleh sebab itu harapan kami pada kesempatan ini, nanti kita minta Pak Sekjen, sahabat Sekjen untuk memberikan mauizah hasanah kepada kita semua, karena itu yang kita nanti. Kalau yang bisikan-bisikan nanti. Jadi itu Pak. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sampai selesai dan bisa aktif mengikuti acara ini, dan mohon untuk apa yang dilaksanakan di tempat ini mudah-mudahan bisa terlaksana juga di kabupaten kota masing-masing. Hadirin sekalian yang kami hormati, dan terakhir tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada sahabat Sekjen yang sudah jauh-jauh. Seingat kami setiap kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan Gerakan Pemuda Ansor wilayah Nusa Tenggara Barat, ketika kita undang, Sekjen tidak pernah absen. Luar biasa perhatiannya. Luar biasa. Mabes Polri oleh seorang perempuan muda itu kasus yang ke-553 dalam 21 tahun dari 2000 sampai 2021. Nah, ini tidak bisa dianggap enteng karena masif, terstruktur dan sistematis hancur menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan bahkan sudah berani masuk ke wilayah penyelenggara negara, terutama Polri. Nah, dan saya kira ini harus cepatnya dituntaskan, dan tentu saja PWNU Gerakan Pemuda Ansor menjadi bagian dari upaya-upaya untuk bagaimana menyelesaikan masalah radikalisme dan terorisme. Lebih-lebih lagi sekarang Menteri Agama adalah Ketua Umum Ansor. Saya kira yang paling vital adalah bagaimana jalur pendidikan, karena proses kaderisasi itu secara masif melalui kurikulum, melalui pengajaran, melalui pengajian, itu proses indoktrinasinya itu sangat dalam melalui itu, dan itu tentu saja harus menjadi tugas utama GP Ansor melalui Kementerian Agama. Dan yang terakhir juga pentingnya konsolidasi ini, selain secara internal, kemudian respon dan kepedulian. Di NTB sekarang kita sedang musibah juga, musibah banjir
di Kabupaten Bima. Nah, tentu harapan kita harus paling cepat, paling bergegas, paling segera ya. Bila perlu sebelum pulang teman-teman Ansor Kabupaten Bima sekarang kita titip apa gitu. Solidaritas kebersamaan untuk bagaimana bentuk kepedulian kita dengan apa yang menjadi. Jadi kita hadir dalam suka, tidak hanya suka. Tadi semua soal suka kalau Pak Ketua PW kan, tapi juga duka dalam tangis maupun dalam tawa. Jadi kita harus hadir semuanya Pak Ketua ya. Dalam suka wajib kita hadir dan rebut ya kan. Dalam duka kita juga harus ambil bagian dalam tangis maupun dalam tawa. Jadi begitu saja sambutan masa seperti negara mungkin 200 negara bangsa di dunia sekarang ini tidak jelas lagi batas mana negara muslim, wilayah muslim, mana wilayah kafir seperti Indonesia. Di sini tidak jelas apakah Indonesia ini negara yang sepenuhnya Islam, tidak juga karena kita majmuk, ataukah mana yang dianggap sebagai negara Islam dan negara kafir. Karena itu hukum-hukum seperti ini yaitu satu barisan perangi radikalisme dan terorisme. Beberapa waktu yang lalu ada diskusi, salah satu pesertanya itu atau salah satu narasumbernya itu adalah sahabat Nurul Zaman kalau nggak salah ya, salah satu ketua pimpinan wilayah atau ketua pimpinan pusat Kadinsus 99 Banser, dan juga membantu Gus Yakut sebagai staf khusus Menteri Agama. Waktu itu dalam sesi seminar itu online, dia berdebat dengan seorang profesor yang menyatakan bahwa problem atau faktor dari kenapa seseorang itu menjadi radikal atau teroris itu diantaranya adalah faktor ekonomi. Dan ini dibantah, tidak benar. Karena buktinya siapa saja bisa menjadi radikalis, siapa saja bisa menjadi teroris. Apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dia laki-laki, perempuan, tua, muda, pendidikannya rendah ataupun tinggi. Karena kalau kita pahami dari judul di depan kita ini, radikalisme dan terorisme, maka sesungguhnya yang paling pokok ya menjadi faktor itu adalah ismenya. Karena soal paham. Radikalisme, terorisme itu adalah paham yang ingin merubah sesuatu dengan cepat menggunakan cara-cara kekerasan atau cara-cara teror. Itu per definisi. Karena itu yang harus kita benahi terlebih dahulu atau menjadi sasaran kita adalah pahamnya. Sebagaimana tadi Ayahanda Aksar menyampaikan, pekerjaan rumah dari kita semua termasuk Kementerian Agama ya, itu adalah soal pendidikan. Itu artinya adalah bagaimana kita memberikan wawasan pemahaman yang baik, yang lurus tentang cara kita beragama, cara kita memahami agama. Nah, saya kira gerakan pemuda Ansor ini terutama buat Bapak Danrem, Bapak Kapolda ya, selama ini kita wajibkan dan berlangsung di mana-mana, di tingkat kabupaten, bahkan kecamatan, bahkan sekarang mulai masuk ke ranting. Kaderisasi di mana-mana diikuti oleh kader-kader gerakan pemuda Ansor atau mereka yang ingin bergabung dengan gerakan pemuda Ansor. Di dalam kaderisasi itu dikembangkan pemahaman-pemahaman tentang keagamaan yang baik dan termasuk pemahaman yang baik tentang kebangsaan dan kenegaraan, termasuk bagaimana kita hidup bermasyarakat dalam sebuah masyarakat yang sangat majemuk. Di antara yang kita pelajari di dalam kaderisasi kita adalah bahwa penting sekali, dan ini sudah dicontohkan oleh para ulama kita, ulama-ulama terutama ulama-ulama Nahdlatul Ulama,
pentingnya rekontekstualisasi ajaran Islam, yaitu memahami ajaran Islam ini disesuaikan dengan konteks di mana kita hidup, di mana kita berada. Itulah Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kenapa Nahdlatul Ulama memberikan legitimasi fikhiyah terhadap keberadaan wilayah Nusantara sebagai wilayah yang disebut sebagai Darul Islam atau wilayah Islam, wilayah yang sudah sesuai dengan Islam. Bahkan negara Kesatuan Republik Indonesia juga diberikan legitimasi fikhiyah dasar bahwa negara ini adalah negara yang sudah sesuai dengan syariat, negara yang sudah sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Begitu juga dengan Pancasila, konstitusi, dan perundang-undangan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu artinya ketika kita menjalankan kewajiban kita di dalam bernegara, maka otomatis kita sudah juga menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim yang baik. Nah, ini wawasan inilah yang terus dikembangkan di Gerakan Pemuda Ansor, dan itu yang kemudian menandai Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, Gerakan Pemuda Ansor ini adalah termasuk terutama Nahdlatul Ulama adalah satu-satunya bahkan organisasi yang tidak pernah melakukan pemberontakan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Tegak lurus terhadap Pancasila dan NKRI. Ini berbeda dengan organisasi yang lain, ya, yang pernah melakukan pemberontakan PRRI Permusta. Itu di belakangnya siapa? Bisa dibaca dalam sejarah. PKI sudah jelas, DITI sudah jelas, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Nahdlatul Ulama tidak pernah melakukan memberontak terhadap negara yang didirikan sendiri. Karena kita sadari bahwa NKRI Pancasila ini adalah rumusan dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang harus kita jaga dan wajib Gerakan Pemuda Ansor untuk menjaga dan mempertahankannya. Karena itu soal ini tidak perlu kita ragukan. Bapak-bapak dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, ini pertemuannya cuma satu, jadi pasti jadi rebutan di antara kita semua, karena cuma satu. Tapi meskipun satu, dia bisa menggerakkan kita semua, ya, menggerakkan karena dia jadi dirijen. Coba pikirannya jangan kemana-mana, ya. Jadi bapak-bapak, sahabat-sahabat dan adinda yang saya hormati, dengan tema satu barisan perangi radikalisme dan terorisme, mumpung sebentar lagi bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, maka mari kita gunakan kesempatan yang baik di bulan Ramadan itu, terutama bagi kader-kader Gerakan Pemuda Ansor, untuk melakukan kajian tentang ajaran-ajaran keislaman kita, gitu ya, dengan memahami bagaimana ulama kita itu merekontekstualisasi ajaran Islam. Karena kalau kita membaca turos, membaca buku-buku fikih, terutama kitab-kitab fikih yang kebanyakan yang selama ini kita pelajari dan kebanyakan diterbitkan, ditulis pada masa di mana Islam di abad pertengahan. Islam saat itu berperang dengan kaum kufar, ya, yang disebut sebagai kufar. Dan batasnya jelas, mana wilayah Islam, mana wilayah kafir itu jelas. Kekhilafahan Islam itu batas-batasnya jelas, kekhilafahan kafir batas-batasnya jelas. Dan setiap saat dikembangkan teologi, dikembangkan pemahaman bahwa kita harus mempertahankan diri, bahkan kita berperang dengan non-muslim, dengan orang-orang kafir. Itulah fikih kita dibikin, disusun, diterbitkan, ditulis dalam masa seperti itu. Karena itu kita pahami kenapa ada kafir dhimmi, ada kategori kafir dhimmi, ada kategori kafir harbi, kafir yang tidak boleh diperangi karena dia sudah terikat perjanjian dengan kita. Tapi ada juga kafir yang harus diperangi karena dia tidak terikat perjanjian dengan orang-orang Islam. Karena itu yang terjadi adalah teologi peperangan setiap saat.
Dan perang itu jihad dalam arti perang itu menjadi kewajiban agama yang harus dilakukan. Ya, di dalam kitab fikih itu bisa dipelajari di situ. Itu termasuk kenapa yang perang salib itu terus terjadi. Dan fikih kita dibentuk, terbitkan, ditulis pada saat itu. Nah, di era sekarang, ketika negara bangsa ini kekhalifahan hancur, kerajaan hancur, monarki hancur, kemudian berdiri negara-negara bangsa seperti negara mungkin sekitar 200 negara bangsa di dunia sekarang ini. Tidak jelas lagi batas mana negara muslim, wilayah muslim, mana wilayah kafir, seperti Indonesia. Di sini tidak jelas apakah Indonesia ini negara yang sepenuhnya Islam, tidak juga karena kita majmuk, ataukah mana yang dianggap sebagai negara Islam dan negara kafir. Karena itu hukum-hukum seperti ini tidak bisa lagi dikembangkan dan bisa diteruskan. Tetapi kita bersyukur ulama-ulama kita sudah membuat ijtihad, melakukan rekontekstualisasi ajaran Islam, sehingga meskipun kita hidup di negara yang sangat majmuk, ulama-ulama kita tidak mendorong perang setiap hari dengan sesama warga negara Indonesia yang non-muslim. Ini adalah satu bentuk bagaimana ijtihadnya para ulama kita, sehingga tidak setiap hari, tidak kita diwajibkan tiap hari gerakan pemuda Ansor ini berperang dengan saudara-saudaranya yang non-muslim. Di jalan tadi saya mendapatkan cerita dari sahabat Jamroni. Kalau buyutnya itu dulu pernah Hindu, beragama Hindu, kemudian masuk Islam, dan sampai sekarang dari jalur buyutnya Islam, tapi masih ada saudaranya yang beragama Hindu. Nah, kalau teologi fikih, kalau hukum fikih yang dulu kita terapkan masih kita pakai, itu bisa perang antar saudara, antara sahabat Jamroni dengan saudaranya beragama Hindu. Tapi alhamdulillah kita mewarisi satu ajaran dari ulama-ulama kita, sehingga pemahaman kita ini menjadi pemahaman yang sangat moderat, yang bahkan Islam di Indonesia ini menjadi teladan, bisa menjadi teladan, menjadi rahmah, bisa memayungi perbedaan, bisa memayungi kemajmukan, dan cita-cita atau tujuan misi Islam sesungguhnya, yaitu sebagai rahmat bagi alam semesta, itu betul-betul terwujud. Dan ini adalah pekerjaan rumah yang abadi, misi abadi dari Gerakan Pemuda Ansor dan juga Nahdlatul Ulama, untuk memastikan, untuk menjamin bahwa Islam yang kita dakwakan, Islam yang kita peluk ini betul-betul menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Ini adalah pekerjaan rumah, misi utama kita, sahabat-sahabat sekalian, dan saya sangat mengapresiasi Rakorwil yang diadakan oleh Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Barat ini mengambil satu topik yang saya kira sangat penting dan aktual untuk dewasa ini, dan sahabat-sahabat semua, sebagaimana permintaan Ketua PW untuk bisa meneruskan, melanjutkan agenda pembahasan nanti di Rakorwil ini di tiap cabang, bahkan tiap PAC dan ranting, sehingga wawasan misi utama kita, visi kita betul-betul bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah, kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Allah SWT untuk menjadi pengawal, pembantu, khodamnya para ulama di dalam menegakkan, mendakwakan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang rahmatan lil alamin, dan juga tetap tegak kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wasilah kita untuk mendakwakan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, di Nusantara maupun di seluruh dunia. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan marilah kita sama-sama membaca kita suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, para keluarganya, tabiin, para tabiin, para ulama penyebar agama Islam,
di seluruh dunia, khususnya di bumi Nusa Tenggara Barat, juga kepada Fatihah untuk orang-orang tua kita. Semoga kita semua dianugerahi istiqomah dalam meneruskan atau menjaga Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Fatihah.